tidak ada kaitannya dengan kasus agama atau politik. Ini kan pelanggaran protokol kesehatan. Dan setiap warga negara yang baik ya taatin hukum. Jadi di negara ini tidak boleh orang itu melanggar hukum. Karena tidak ada yang istimewa. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan orang yang punya duit dan berpengaruh, kalau dia melanggar protokol kesehatan ya harus dikenakan. Maka ini kan sebenarnya penindakan hukum. Dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke ada unsur sara. Patuhilah hukum, tegakkan hukum, dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kan kita bisa mengajukan banding. Nah, maka yang penting adalah kasus ini menjadi pembelajaran kita semua agar kita disiplin menaati protokol kesehatan. Ya sebenarnya gini, dalam situasi macam ini, pandemi, itu kita itu menghindari kerumunan massa. Karena kerumunan massa itu akan menyebabkan virus itu berkembang dan itu akan menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa. Jadi kalau kita menyintai kehidupan, hukum tertinggi keselamatan manusia. Kalau keselamatan manusia menjadi hukum tertinggi, maka ya kerumunan massa itu sekarang ini jangan dulu ditiadakan. Bukan berarti demo dilarang, tidak. Demo itu dijamin konstitusi. Tapi dalam situasi darurat seperti ini, hendaknya dengan bijak, janganlah kita ini mengadakan kerumunan massa. Karena kerumunan massa itu akan berimpak besar pada pandemi COVID ini. Sehingga bangsa ini kan tidak akan selesai. Jadi kalau kita ini terus-menerus melakukan ini, tanpa kesadaran disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya ekonomi kita tidak akan pulih. Kalau ekonomi tidak akan pulih, yang kena dampak siapa? Masyarakat lebih luas. Jadi kita berharaplah dan bijak supaya kita ini berdisiplin menaati protokol kesehatan dan tidak mengadakan kerumunan massa demi keselamatan jiwa-jiwa manusia. Ya gini, kita menyikapinya ya diproses saja, kan ada investigasi Komisi HAM kan. Ya sudah kita tunggu prosesnya itu dan kita percaya kerja-kerja Komisi HAM dan kepolisian untuk mengusut tuntas siapa yang bersalah. Jadi hukum itu harus ditegakkan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak bisa menggiring opini atau juga kita memberikan penilaian yang kita sendiri tidak tahu kasus itu terjadi dan bagaimana fakta dan data. Maka kita tunggu investigasi dari Komisi Hak Asasi Manusia dan dari pihak-pihak kepolisian yang juga membentuk tim independensi juga. Maka disitulah pentingnya kita menunggu prosesnya. Tetapi yang penting persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.